Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Lydia dengan NPM 5021078. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi telaah kurikulum dari kelompok 2. Happy watching guys. Untuk materi yang pertama, yuk sama-sama kita pahami perbedaan dan perubahan kurikulum dari masa ke masa. Kurikulum pertama yaitu Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah Learn Plan. Awalnya pada tahun 1947, kurikulum saat itu diberi nama Rencana Pelajaran 1947. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rencana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Kurikulum yang kedua yaitu Kurikulum 1952 atau biasa disebut dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya. Ciri dari kurikulum ini yaitu setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Kurikulum yang ketiga yaitu kurikulum tahun 1964 atau biasa disebut dengan Rencana Pendidikan 1964. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada tahun 1964. Nah, pada kurikulum ini, pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Selanjutnya, kurikulum 1968. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Selanjutnya, kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO atau manajemen by objective. Selanjutnya kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendidikan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 disempurnakan. Kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Tapi sayangnya, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik yang berdatangan, disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dari muatan nasional sampai muatan lokal. Nah guys, sebagai pengganti kurikulum 1994 tadi, yaitu kurikulum 2004, disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Selanjutnya yaitu kurikulum 2006 atau KTSP, sering disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Kurikulum yang ke-10 yaitu kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Kurikulum yang terakhir yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum ini diluncurkan guna untuk pemulihan pembelajaran. Kurikulum Merdeka berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya, karena lebih sederhana dan mendalam, memberikan kemerdekaan bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan serta menghadirkan sistem pembelajaran yang lebih relevan dan interaktif. Pembahasan yang kedua yaitu landasan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum memiliki peranan yang sangat signifikan. Adapun landasan kurikulum yaitu landasan filosofis, landasan sosiologi, landasan psikologi, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang prinsip-prinsip kurikulum. Kurikulum memiliki 5 prinsip. Yang pertama, relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, dan efektivitas.
Nah guys, itu tadi penjelasan dari saya mengenai materi kelompok 2. Semoga penjelasan saya tadi dapat dimengerti dan mudah dipahami. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.